Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Mudah-mudahan yang hadir kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang hadir kalau ada yang susah rezekinya Allah bukakan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir kalau ada yang sulit jodohnya Allah bukakan jodohnya. Mudah-mudahan yang hadir kalau mau tambah jodoh doa sendiri. Selawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para habaib, tidak mengurangi penghormatan kami semua habaib yang hadir. Insyaallah beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kalau tidak ada perayaan Maulid kita tidak bisa kumpul. Habib Hashim ini yang kami lihat di foto, subhanallah, seakan-akan Allah menggiring kami untuk datang kemari malam hari ini. Seharusnya sudah berangkat dari tadi pagi harus berangkat. Ada saja alasan yang terjadi. Ternyata ada signal menyatakan tidak, ente harus hadir di tempatnya Habib Hashim. Subhanallah. Kita merayakan Maulid, tapi ada kelompok yang tidak suka sama Nabi. Itu tidak heran. Nabi Muhammad ini makhluk yang terlalu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habaib-habaib kita hari ini mereka dengan tudingan berbagai macam, nasabnya tidak sampai periksa DNA-nya, dah perlu sibuk ente. Ya, kakek ente dulu dahsyat fitnah yang kena kepada baginda Nabi. Subhanallah. Karena kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu tanpa ada perhitungan. Nah, begitu juga mau jadi umat Nabi Muhammad, fitnahnya dahsyat. Tidak usah peduli. Yang penting dakwah ini terus berjalan. Lihat banyak kelompok yang tidak suka. Kalau kita tidak merayakan Maulid setiap malam, mana yang kita bisa kenang kedatangan Nabi waktu ke Madinah? Tala al-badru alaina ya Nabi salam alaika. Terus ini berngiang terus di telinga kita, terus kepada anak cucu kita. Apa yang orang Madinah rasakan hari ini pun kita bisa rasakan. Lihat, kalau kelompok-kelompok yang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, musmuhim. Yang penting dia juga bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi muka seperti dia. Itu. Nah, kita melihat merayakan kelahiran baginda Nabi itu untuk menambah kecintaan kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi. Dulu ada Nabi dicintai oleh wanita yang kita kenal dalam sebuah kisah, Yusuf dan Zulaiha. Nabi Yusuf ini Nabi yang diberikan kegantengan yang luar biasa. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Kata ayahnya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Ulama mengambil istinbat kalau ada mimpi jangan sembarangan orang ente cerita mimpi ente. Iya. Nanti mimpinya bagus seperti siapa Aminah. Ada perempuan yang cerita bagus. Dia bilang tadi malam alhamdulillah anak mimpi ada bulan masuk ke dalam perut anak. Karena temannya hasut, dia bilang, hati-hati ente mau kawin dengan penjual terang bulan nanti. Zulaiha ini begitu senangnya sama Nabi Yusuf, cinta itu tidak sampai kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini saking fitnahnya begitu tinggi, dia minta sama Allah, asijnu ahabu ilayya. Berani ente baca doa itu? Penjara lebih saya sukai ya Allah. Karena fitnah begitu dahsyat. Nabi Muhammad
punya kegantengan yang luar biasa. Kalau Nabi Yusuf kegantengannya mendatangkan fitnah, tapi Rasulullah mendatangkan rahmat. Itu. Coba kita lihat, kita kembali ke sejarah Nabi. Nabi sebelum dilahirkan, dalam Maulid dikatakan walam yaltaki ala sifahin kat, tidak pernah bertemu perkawinan zina. Subhanallah, ini bagaimana penjagaan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada kelompok bilang innama ana basyarun, basyar sama dengan kita diciptakan. Nabi dikatakan tidak sajidan syakiran hamidan. Ente waktu lahir sujud, ente waktu lahir syukur. Ka'annahu badrun fit tamam. Ente bagaikan bulan purnama seperti Nabi Muhammad. Jauh kita dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Sebelum Nabi lahir ini, ayahnya bernama Abdullah. Cahaya itu sudah dilihat oleh orang-orang Arab pada saat itu. Mereka seakan-akan punya feeling, ini ada sesuatu yang sama Abdullah ini. Setiap orang memandang simpatik, sehingga gabila-gabila Arab pada saat itu datang kepada Abdul Muttalib, minta kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ini anak perawan kami, nikahkan kepada Abdullah. Karena memang Abdullah punya simpatisan lain sendiri. Kenapa? Ada cahaya Muhammad. Subhanallah. Akhirnya pada saat itu juga Abdul Muttalib ini orangnya suka memberi makan kepada orang-orang yang datang ziarah ke Ka'bah. Suka memberi makan. Dia perbaiki Ka'bah. Dia mempunyai nazar. Nazarnya itu dia katakan kalau anak ini punya anak 10, insya Allah bisa bantu saya akan sembelih salah satu di antara anak saya berikan ke Ka'bah. Subhanallah. Makanya Nabi itu mengatakan, ana ibnu Zabihain. Saya ini anak dari dua yang pernah disembelih. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua seharusnya Abdul. Jadi begitu sudah dapat anak 10 di antaranya Abdullah, dibuatlah Qur'an. Mana Qur'an? Bil Indonesia. Cabulot apa? Iya, cabulot. Dicabut dari anak 10. Begitu dicabut, Abdullah yang keluar. Subhanallah. Sudah siap Abdullah ini mau disembelih. Keluarga ini datang. Ya Abdul Muttalib, jangan kau sembelih Abdullah. Abdullah ganteng, Abdullah baik, Abdullah etikanya Masya Allah. Jangan. Abdul Muttalib bingung. Cari solusi. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya dapat nasihat bahwa kalau ada yang mau disembelih, nazar bisa digantikan dengan 10 ekor onta. Tapi Abdul Muttalib tidak cukup sampai situ. Dia ulang lagi, kena lagi Abdullah. Lihat, sampai 10 kali. Akhirnya Abdul Muttalib menyiapkan 100 ekor onta untuk menggantikan seorang Abdullah. Lihat, kalau belum Allah menentukan kematian tidak akan datang. Subhanallah. Setelah lolos, gembiranya Abdul Muttalib begitu gembira, ambil Abdullah, carikan jodoh. Subhanallah, dapatlah seorang wanita yang bernama Aminah. Setelah menikah beberapa bulan, Abdullah permisi sebagai seorang lelaki untuk menghidupkan keluarga, dia berangkat menuju ke negeri Syam. Aminah dalam penantian. Subhanallah, bukan untung yang datang, berita duka bahwa Abdullah meninggal di jalan. Subhanallah. Aminah mulai merasakan. Lihat, Nabi Muhammad kalau kita bilang susah, kita bilang anak yatim, tidak ada seyatim Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diistilahkan Abul Yatim, bapaknya orang yatim. Karena kenapa? Fotonya aja dia tidak pernah melihat Abdullah. Umur 2 bulan dalam kandungan dia sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Subhanallah. Aminah terus menanti kedatangan Abdullah, tapi Abdullah keuntungan bukan yang datang tapi kematian. Berita yang datang. Setelah itu Nabi dilahirkan. Lahir sebagai seorang anak yatim yang tidak punya bapak dalam keadaan miskin. Apa kesusahan kita dengan Nabi Muhammad? Kebiasaan orang Arab itu mengambil setiap ada anak yang baru lahir, disusui oleh wanita tapi dibayar. Nabi Muhammad tidak ada yang mau ngambil karena kemiskinannya. Subhanallah, Sayyidul Kaunain,
yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah, diambil oleh Halimatus Sa'diyah, dipelihara Rasul. Subhanallah, kata Halimah, saya begitu pelihara anak ini, semua keberkahan datang kepada diri. Akhirnya dia tambah waktu, biasanya 2 tahun, dia tambah menjadi 4 tahun. Setelah 4 tahun, masuk tahun kelima, dikembalikan Rasul kepada ibunya. Kata Aminah, ya Muhammad, alhamdulillah, kau sudah menjadi anak yang baik. Kita akan pergi berziarah untuk mengunjungi kuburan ayahmu, berziarah. Perjalanan antara Mekah dan Madinah. Dari Mekah, tempat pekuburannya ayahnya ini kurang lebih 1-2 jam dari kota Madinah. Subhanallah, ini yang mau pergi ziarah, jalan kaki, bukan dengan mobil, bukan dengan bis, bukan dengan pesawat, pergi ziarah sang ayah. Begitu tiba di kuburan, kata Aminah, ya Abdullah, dulu saya menanti kedatanganmu. Hari ini saya bawa yang pernah kita berbuat janji percintaan kita. Ini hasil anak tersebut. Anak ini Abdullah, anak ganteng. Anak ini lucu Abdullah. Anak ini jadi buah bibir. Orang kota-kota Mekah semua menyebutkan bahwa anak ini mendatangkan keberkahan. Abdullah, di mana engkau Abdullah? Lihat, pandang kepada anak ini. Sang ibu meneteskan air mata. Rasul yang kecil itu, apa yang bisa dia sauti? Dia juga mau seperti kita, yang begitu lahir panggil Abah, Abi, saya mau ke sini Abi, sekolahkan saya mau beli tas, saya mau beli pulpen, tapi Nabi tidak mendapatkan pendidikan itu. Itu mungkin strategi Tuhan, strategi Allah, yang tatkala kita lahir kita memanggil kepada ayah kita Abi, Abi, tapi Nabi Muhammad Rabbi, Rabbi. Ibu terus meneteskan air mata. Aminah curhat kepada sang suami, hai suamiku, sampai hati engkau tinggalkan aku. Ini hasil percintaan kita. Dia tidak pernah menyusahkan. Dia jadi buah bibir orang-orang kota Mekah. Anak ini baik, anak ini simpatik, anak ini tidak pernah menyusahkan aku. Rasul yang kecil itu melihat sang ibu meneteskan air mata, dia pun meneteskan air mata. Subhanallah, ternyata Allah mau mendidik kepada Nabi kita agar di masa kecilnya dia sudah menjadi seorang lelaki yang tegar. Di masa dewasanya dia sudah menjadi seorang lelaki yang tegar, yang tidak boleh cengeng. Salah sedikit menangis, datang kepada abah, datang kepada umi. Itu tidak didapat oleh baginda Nabi, karena dia sudah dipersiapkan. Kata pepatah Arab, Gad wulida fit tihama rajulun baina katifaihi sama walahul imama ila yaumil qiyamah. Lahir di kota Mekah, di antara pundaknya ada cap kenabian. Dia akan menjadi imam ila yaumil qiyamah. Nabi harus tegar. Nabi tidak boleh cengeng. Subhanallah. Perjalanan pulang ke kampung halaman berapa kilo? Jarak 400 kilo kota Mekah dan Madinah, hampir 500. Baru 100 kilo tiba-tiba sang ibu merasakan sakit yang begitu dahsyat. Dia memanggil kepada Muhammad yang kecil. Dia peluk Muhammad yang kecil. Seakan-akan dia mau berteriak, ya Rabb, jangan engkau ambil aku, kesian anak ini. Baru kami meninggalkan ayahnya, menziarahi, hari ini kau ambil aku. Kemana dia akan pergi? Kemana dia akan mengadu? Tapi ketetapan Tuhan tidak bisa dielakkan. Subhanallah. Sang ibu pun meninggal dunia, meninggalkan sang Muhammad yang kecil itu. Adakah kita ditinggalkan kedua orang tua di umur seumur Nabi Muhammad? Subhanallah, dia hanya ditemani oleh seorang budak Barakatul Habasyiyah. Di tengah malam yang gelap dia menggali kuburan sang ibu. Dia memakamkan ibunya di umur yang begitu masih kecil, masih muda belia. Subhanallah, perjalanan masih begitu jauh yang harus ditempuh. Dalam benak Muhammad, kemana aku pergi? Sang ibu aku tidak punya, sang ayah aku tidak punya, rumah pun aku tidak punya. Kalau kita dari berpergian, tentunya kita datang membawa sesuatu untuk ibu kita. Kita bercerita, kita curhat, itu tidak didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kota Mekah, langsung Barakatul Habasyiyah membawa ke rumah kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak bertanya lagi mana ibunya. Abdul Muttalib sudah mempunyai feeling bahwa sang ibu sudah meninggal juga.
Abdul Muttalib terus memeluk si Muhammad sekuat tenaganya. Dia mengatakan, anta waladi, engkau anakku, engkau hidup dengan subhanallah. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita, harus melekat di hati kita agar kecintaan itu tetap berkibar di hati kita dan tidak kita akan melupakan bagaimana jasa besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat hidupnya dulu sebelum diangkat menjadi nabi, setiap nabi berjalan orang katakan al-amin, al-amin, al-amin. Begitu Allah memerintahkan untuk melaksanakan qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, berubah panggilan al-amin. Dia dituduh dengan berbagai macam tudingan. Hati-hati, ini beliau berbahaya. Beliau itu yang memisahkan antara rumah tangga, memisahkan bangsa Arab, mengacaukan dan lain sebagainya. Subhanallah. Lihat bagaimana kehebatan orang-orang kafir Quraisy dengan menuding berbagai macam, sehingga mereka juga memberikan iming-iming kepada Rasul. Makanya Nabi itu manusia yang spesial. Kalau agama ini turun bukan kepada Nabi Muhammad, sudah dijual belikan sama kita. Lihat, tawaran pertama yang datang kepada Abdul Muttalib karena mereka tidak mau, tidak berani ganggu kepada Rasul. Mereka katakan, ya Abu Talib, tolong beritahu sama ponakanmu, kalau dia mau harta kami berikan harta kami. Dia mau jadi pemimpin, kami angkat dia jadi pemimpin. Dia mau harim, mau wanita, kami kumpulkan anak perawan kami berikan. Berbagai macam godaan, tapi Nabi, apa yang Nabi katakan? Ya Abdul Muttalib, matahari taruh di kanan tangan kananku dan bulan tangan kiriku. Tidak. Kita lihat siapa yang mereka atau aku. Subhanallah. Ini makanya amanah itu tidak boleh turun kepada kalau bukan manusia spesial seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang artinya dikatakan manusia itu bagaikan perasan air. Yang keluar dari air itu pertama adalah min Bani Ismail. Setelah Bani Ismail keluar Bani Hashim. Dari Bani Hashim begitu diperas keluar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seperti manusia biasa. Ini manusia super. Berbagai macam rintangan, godaan, tapi Nabi tidak peduli. Ini kita harus terus nyangkan sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Makin tinggi cinta kita kepada Nabi, makin sampai cinta kita kepada Allah. Tanpa melalui Nabi Muhammad tidak akan sampai. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka datang, atau orang-orang Yahudi itu, mereka mengatakan, la nuhibbuk, kami tidak cinta engkau ya Muhammad. Kami ini langsung kepada Allah, langsung cash and carry. Allah berikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tidak akan sampai cinta kalian kepada Allah kecuali melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang mukjizat, semua mukjizat para nabi diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad tidak boleh dipuji, Allah memuji Nabi Muhammad setinggi langit. Pujian Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa laqad kana lakum fir. Semua ayat yang ada, hampir seluruh Al-Quran itu pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ikuti kelompok-kelompok yang mereka itu yang tidak suka. Tapi untuk menghapus mereka tidak akan bisa juga kita. Karena kenapa? Kemuliaan Nabi itu banyak yang iri dan hasud. Kemuliaan itu tidak diberikan kepada orang-orang lain selain orang yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah yang menarik. Yang satu ketika Nabi itu ada seorang Yahudi, anak perawannya masuk Islam. Masuk Islam beberapa bulan, orang tua Yahudi ini tidak terima. Akhirnya ini anak sakit, jatuh sakit, meninggal. Dia mati. Subhanallah. Yahudi suami istri ini datang kepada Rasul. Aina bintana ya Muhammad, di mana anak kami? Kau bilang masuk surga, masuk neraka, di mana anak kami? Kata Rasul, ini kuburannya. Ayo, panggil anakmu.
Tunadiha, panggil. Mereka panggil, ya fulana binti fulan. Ini anak tidak ada sautan. Akhirnya Nabi yang panggil, ya fulana binti fulan, labbaik ya Rasul. Limadha la tujib abuki? Kenapa kau tidak jawab bapakmu? Laka itu Rabbi ahsana min abi. Saya ketemu Tuhanku lebih baik daripada bapakku. Nabi kita ini beken, Nabi kita ini keren. Nabi kita ini mukjizatnya terlalu banyak. Dan mukjizat itu bukan hanya terjadi kepada orang yang hidup di zaman itu. Di zaman sekarang banyak yang suka bikin maulid. Ini mungkin kita kenal ada kisah yang dibawa oleh Abuna Said Al-Maliki. Ada seorang yang kalau mahalul qiyam dia tidak mau berdiri. Dengan kesombongannya. Tidak mau dia berdiri, dia duduk. Akhirnya setiap maulid dia berdiri terus. Said Maliki tanya, kenapa ente? Kok berdiri terus? Dia bilang, dulu saya tidak suka berdiri. Akhirnya dalam mimpi saya lihat Nabi datang. Waktu saya mau berdiri, Nabi tahan. Tidak usah, ente tidak usah berdiri, duduk saja. Subhanallah. Akhirnya dia berdiri terus. Tidak pernah duduk kalau hadiri maulid. Jadi kita hadiri maulid ini keberkahan banyak. Cuma sayang Allah tidak perlihatkan kepada kita. Kalau kita lihat malaikat yang hadir di tempat ini, mungkin juga ada malaikatul maut yang hadir. Semua malaikat. Dan di mana orang membaca maulid, bukan hanya malaikat yang hadir. Orang-orang yang ada di makamnya, yang di kuburannya itu, Allah berikan kesempatan mereka untuk hidup, untuk hadir di tempat-tempat yang penuh keberkahan. Kalau keberkahan ini kita lihat, subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi sebuah Dalalul Khairat. Siapa pengarangnya itu? Syekh Jazuli. Ini Syekh Jazuli tidak mengarang itu dulu. Suatu ketika Syekh Jazuli ini pergi mana satu tempat, dia waktu itu tiba waktu salat. Dia mencari sumur. Cari sumur, dia lihat sumur tapi tidak ada timba. Apa yang dia lakukan? Ada anak-anak kecil melihat Syekh Jazuli. Cari apa antum ini? Dia bilang, saya cari timba untuk angkat air. Ini anak-anak kecil, kalau kita sini bilang masih playgroup. Dia bilang, ente siapa? Anak Syekh Jazuli. Oh, ini anak rupanya kenal, ini ulama besar. Masa ente seorang saya tidak bisa selesaikan itu? Mau cari timba. Akhirnya ini anak panggil Syekh Jazuli, lihat sumur itu, diludahin sumur itu. Begitu diludahin, naik airnya. Terus meluap. Syekh Jazuli tanya, apa yang kau lakukan? Oh, kami di sini playgroup yang urusan begitu. Kami suka baca selawat, apapun yang kami mau, kami ludahin, airnya naik. Subhanallah. Ini menunjukkan kalau kita suka berselawat, semua masalah kita dicarikan solusinya oleh Allah. Bukan ente yang cari. Iya, kita selalu mengadu, kita selalu dekat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah lain, satu ketika Nabi lagi duduk bersama anak mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada seekor lebah terbang. Lebah ini bicara sama Rasul. Ya Rasul, ada madu yang saya siapkan. Kata Nabi Muhammad kepada anak mantunya, ya Ali, ini lebah ini ada menyiapkan kita untuk kita madu. Subhanallah. Akhirnya Nabi bertanya kepada lebah, ya lebah, engkau ini seekor binatang yang pergi mengambil saripati daripada bunga-bunga yang ada. Yang saya heran, kata Nabi Muhammad, kenapa bisa keluar madu? Ya Rasul, tidak akan keluar madu dari diri kami kecuali harus berselawat kepadamu sehingga madu itu keluar. Kalau mau manis hidup ente, manis rumah tangga ente, selalu perbanyak baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang kemuliaan, semua ahli sejarah mengatakan, sudah saya periksa semua dan umurku tidak cukup untuk menulis sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam diciptakan sampai ila yaumil qiyamah, kemuliaan itu tidak akan habis-habisnya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengajak umat ini. Kata Allah, lihat bagaimana pesannya Allah kepada kita. Innallaha, sesungguhnya aku ini Allah, wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sebelum Allah mengajak, Allah contohkan dirinya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak Allah perintahkan, Allah tidak kerjakan. Tapi begitu yang namanya selawat, ya jadi kalau ada orang pikir dengan pikirannya begini dan begitu, sudahlah, jangan ente dengar ifrit itu. Iya. Jadi untuk memuliakan Nabi Muhammad tidak perlu pakai otak kita ada, karena Nabi itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita sekalian. Allah menurunkan kemuliaan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak satupun yang keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma jal jama'na hadza jama'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna sakiyan wa la mahruma, kama jama'na fi hadzal makan yajma'una fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahumma arfa' rayat at-tauhid ala ardil kafirin. Allahumma arfa' rayat at-tauhid ala ardil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Rabb. Allahumma ansurhum ya Rabb. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, jangan Engkau lupakan kedua orang tua kami ya Allah. Ayah ibu kami yang telah mendahului kami ya Allah, jangan Engkau himpit ia dengan tanah, jangan Engkau siksa ia dalam kuburannya, karena ia telah tersiksa 9 bulan 10 hari ya Allah, kami dalam kandungannya. Belum sempat kami membalas segala jasa kebaikannya ya Allah, ia telah meninggalkan kami ya Allah. Hanya doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kadang kami rindu ingin menatap wajahnya, kadang kami rindu ingin memeluknya, kadang kami rindu ya Allah ingin mencium tangannya, tapi ia telah berada di liang lahatnya. Hanya doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau sentuh ia dengan api neraka yang begitu jahat ya Allah, karena ia telah melindungi kami di saat kami masih kecil, ia menyayangi kami di saat kami masih kecil ya Allah. Lindungilah ia sebagaimana ia melindungi kami, sayangilah ia sebagaimana ia menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami dapat tawaf di Masjidil Haram. Berikan kami rezeki ya Allah agar kami dapat mencium Hajarul Aswad. Berikan kami rezeki ya Allah agar kami dapat menziarahi Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.